Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita bertemu lagi dalam Celoteh Counseling, acara yang bermanfaat untuk kita semua. Ya guys ya. Nah ini saya terima kasih, ternyata viewernya banyak ya. Jadi yang melihat ini banyak banget dan selalu mengikuti dan memberikan komen, sehingga ketika saya bicara di sini nanti ada yang ketika sudah diupload mengkomen ya. Nah ini nanti pada tayangan ini bisa juga ada figuran ya, saya punya kucing dan sebagainya yang ya tidak apa-apa. Untuk tema kali ini adalah periode perkembangan dan tugas perkembangan, guys. Periode perkembangan, tentunya periode perkembangan manusia ya. Perkembangan manusia itu kita ya. Kita ada sama ya, teman ininya beda ya, profesi. Nah, hakikat perkembangan, periode perkembangan manusia, perkembangan itu pada hakikatnya merupakan proses perubahan individu secara berkesinambungan bertahap. Kesinambungan itu bertahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Tahap anak-anak, anak, remaja itu. Nah, sejak lahir sampai meninggal itu ya itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, periode merupakan suatu kurun waktu atau lingkaran waktu atau masa ya, lahir sampai meninggal. Perubahan tersebut bersifat sistematis, progresif, yang meliputi kognitif, afektif, psikomotor, serta sosial, dan biasanya merupakan siklus yang berulang ya, muter. Sistematis dimaksudkan bahwa perkembangan individu terjadi secara runtut atau berurutan ya, tidak tumpang tindih. Sedangkan progresif itu gerakan maju ya, berarti ke arah kemajuan atau menuju arah yang lebih baik ya. Jadi misalkan kalau kita beraktivitas itu aja boleh-boleh, itu tidak maju namanya, nanti orang lain sudah kemana-mana. Nah, menurut perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti mekar, terbuka, membentang, menjadi besar, luas, atau banyak ya, serta bertambah sempurna pikiran, pengetahuan ya, dan sebagainya. Ini pikiran, maksud pikiran tidak berkembang kan gitu ya. Nah, perkembangan manusia individu mempunyai beberapa karakteristik, yaitu bersifat kuantitatif ya, jumlah, dan kualitatif. Kualitatif itu apa? Ya, kualitas. Multidimensional dan multidireksional. Progresif dan sistematis sepanjang hayat, proses sepanjang hayat. Kemampuan plastisitas, walaupun tiap-tiap manusia sangatlah individualistik, tiap-tiap kita individualis, berbeda-beda dalam perkembangannya. Namun secara umum karakteristik mereka dapat dikatakan mempunyai kesamaan. Jadi ini misalkan kelompoknya ini kelompoknya kesamaan itu. Secara umum mengalami perkembangan, namun ritme perkembangan sangat individual. Salah satu contoh dari keberadaan unik masing-masing individu adalah perkembangan fungsi motorik kasar. Fungsi motorik yang berkaitan dengan merangkak, berdiri, serta kemudian berjalan. Ya, itu tiap-tiap individu waktu masa itu ya berbeda-beda. Ada umur sekian udah berjalan, ada yang belum. Itu tidak apa-apa ya, tetap normal. Kemunculannya tidak bisa dilihat seragam ya, usia itu berapa terjadi. Nah, fungsi yang berkaitan dengan afektif ya, sikap ya, munculnya kualitas yang tidak sama pada masing-masing individu ya, itu tidak sama, itu tetap tidak sama ya.
Hal itu dapat diketahui dari kematangan emosional, khususnya kemampuan dalam pengelolaan emosi serta memahami situasi sosial. Ya, ini perkembangan itu berkasta. Perkembangan kuantitatif atau sering disebut dengan pertumbuhan merupakan perubahan pada individu yang dapat diukur dan bersifat irreversible, tidak dapat kembali. Jadi sudah dewasa, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa tidak bisa kembali, sifatnya bisa. Ini dilihat pada tinggi badan, berat badan, ukuran lingkar badan, ukuran lingkar kepala, serta jumlah sel. Walau begitu perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan tidak sama dengan pertumbuhan. Ya, pertumbuhan itu fisik ya, itu anunya lebih arahnya ke fisik. Nah ini penekanan perkembangan lebih pada perubahan fungsi dan kematangan perkembangan ya. Misalkan mata itu fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Kalau yang ini kuantitasnya dia besar kecil, makin besar matanya juga ukurannya besar. Secara umum manusia mengalami perkembangan, namun kemungkinan kemunculan rentang perkembangan pada setiap individu berbeda. Nah, rentang periode perkembangan itu merupakan tahapan yang berurutan pada siklus ya, lingkaran individu, di mana individu mulai dari konsepsi hingga lanjut usia. Konsepsi itu masa pembentukan janin di dalam perut hingga lanjut usia dan meninggal. Itu mengalami perubahan yang bersifat progresif fisik, kemajuan fisik, makin besar ya. Kognitif, ini pemikiran, emosional serta sosial. Perkembangan tersebut berlangsung seumur hidup, lifespan, dengan rentang mencakup fase pranatal sebelum lahir, kemudian bayi, kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Beberapa ahli mengemukakan mengenai rentang periode perkembangan yang berbeda-beda. Hal itu tergantung pada sudut pandang masing-masing. Menurut Santrop, pendekatan lifespan yang dibagi dalam 8 tahapan. Yang pertama itu masa bayi. Masa bayi itu prenatal ya, sebelum lahiran, yaitu masa pembentukan janin, konsepsi hingga saat kelahiran. Kemudian masa bayi infansi, yaitu saat lahir sampai usia 24 bulan. Pranatal sebelum kelahiran. Dan infansi 24 bulan. Masa kanak-kanak awal, early childhood, yaitu sampai usia 3 tahun hingga 5 tahun. Kanak-kanak ya, bukan anak-anak. Masa kanak-kanak tengah dan akhir ya, middle and late childhood, yaitu usia 6 tahun hingga 11 tahun. Masa anak ya. Masa remaja adolesen 10 sampai 21 tahun. Kemudian masa remaja ya, remaja tadi ya, kemudian masa dewasa ya 20 sampai 30 tahun. Dewasa madya tadi, dewasa awal, dewasa madya itu 30 sampai 40 tahun ke atas. Dewasa akhir, nah ini late adulthood, itu 60 tahun ya. Jadi yang sampai 40, 20, 40, 30, 40 sampai 59, kemudian 60 sampai meninggal, dewasa akhir. Menurut Elizabeth Burlock, itu dibagi 10 tahapan perkembangan manusia sebelum lahir, pranatal, yaitu pembentukan janin atau konsepsi, hingga kelahiran, masa konsepsi. Kemudian masa bayi baru lahir, newborn. Kemudian masa bayi, babyhood, yaitu usia 2 minggu sampai 2 tahun. 2 minggu 2 tahun. Kemudian masa kanak-kanak awal, early childhood, 2 tahun sampai 6 tahun, kanak-kanak ya, bukan anak. Kemudian masa
kanak-kanak akhir ya, kanak-kanak akhir itu late childhood 6 tahun sampai 12. Ini anak, masa anak, kanak-kanak akhir itu bisa dipanggil juga masa anak. Kemudian pubertas 12 sampai 14 tahun. Itu ya tadi ya. Kemudian masa remaja adolesen 14 sampai 18 tahun. Kemudian dewasa awal early adulthood 18 sampai 40 tahun dewasa awal. Kemudian dewasa madya, dewasa tengah, middle adulthood 40 sampai 60 itu dewasa madya. Kemudian usia lanjut late adulthood itu 60 sampai meninggal. Makanya orang kalau pegawai pensiun usia 60 itu sudah, kalau Indonesia itu produktivitasnya sudah berkurang, bahkan tidak produktif. Nah, itu maka bisa menimbulkan beberapa hal. Kemudian Harlock membuat tahapan perkembangan individu secara lebih rinci dengan menambah 2 tahapan tadi ya. Sartre tadi kan, atau Harlock. Nah, Harlock menambah masa bayi baru lahir serta masa pubertas. Pemisahan dengan menambah tahapan perkembangan dimungkinkan karena adanya karakteristik yang khas bayi baru lahir gitu ya, yang tidak dapat dicampurkan dengan bayi dan masa remaja. Pubertas dengan masa remaja. Remaja itu di dalamnya ada pubertas. Masa bayi ada di dalamnya bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir ada hal yang khas, yaitu semua yang dirasakan, misalnya kegerahan, kedinginan, pup ya, pipis ya, diungkapkan hanya dengan nangis. Nangis makanya diucap-ucap matanya. Waktunya lebih banyak digunakan untuk tidur, sering bangun pada malam hari. Ada yang menunjukkan sering nangis. Sedangkan masa pubertas terdapat hal yang khas, yaitu keterkejutan individu pada, ya misalkan pada perempuan ketika dia memperoleh menstruasi pertama. Nah, pada laki-laki ketika dia mimpi basah, itu terkejut, dia bingung harus bagaimana. Mimpi basah mengeluarkan air mani pertama. Selanjutnya mereka mulai belajar mengenal dan tertarik secara seksual kepada lawan jenis. Jean Piaget adalah psikolog dan ahli teori kognitif terkenal abad 20. Itu merupakan salah satu ahli ya. Ini membagi perkembangan individu dalam beberapa periode ya. Teori Piaget berfokus pada perkembangan anak ya, di mana teorinya berasal dari pengamatan terhadap anak-anak dan pencatatan perkembangan kognitif anak. Ini Piaget ya, mengamati itu kan. Nah, terus dilakukan eksperimen. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 tahap usia. Sensori motor 0 sampai 2 tahun, pra-operasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11, operasional formal 11 tahun ke atas. Nah, ini kematangan biologis dan kemandirian, berkaitan dengan kematangan biologis dan kemandirian. Tentang tahapan perkembangan kognitif Piaget ya. Tahap sensori motor, yaitu anak ya sejak kelahiran sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Ini tahap ini bayi membangun pemahaman. Kognitif itu berkaitan dengan kepala ya. Pemahaman dunia melalui koordinasi pengalaman sensori, melihat, mendengar dengan tindakan motorik. Menggapai, menyentuh, tapi dipikirkan dengan kepala. Kemudian pra-operasional dari usia 0 sampai 7 ya. Anak mulai menggunakan simbol, bahasa, serta gambar untuk mewakili objek, tapi masih mempunyai pikiran yang egosentris, belum logis. 2 tahun masih kata-katanya masih belum lengkap, tapi dia tahu. Kemudian tahap operasional konkretnya ini sudah konkret, sudah nyata, real ya operasinya.
7 sampai 11 tahun ya. Anak mulai berpikir logis mengenai peristiwa yang nyata, yang konkret, memahami konsep konservasi ya, menjumlah, volume ya, panjang lebar tinggi ya. Itu sudah mulai paham, walaupun masih kesulitan dengan konsep yang abstrak ya. 7 sampai 11 masih susah abstrak. Dan operasional formal yaitu 11 tahun ke atas ya, individu sudah pada tahap remaja. Tahap ini individu mampu berpikir abstrak, logis, hipotetis ya, dugaan ya, kemudian berorientasi ke masa depan ya. Pada tahap ini terdapat tentang usia produktif yaitu 15 tahun sampai 64 tahun. Usia produktif ya 15 sampai 64 ya. Berdasarkan kriteria PBB, WHO, Badan Pusat Statistik dan Kemenaker. Nah, perkembangan kognitif menurut Vygotsky ya, Vygotsky itu membagi rentang perkembangan periode perkembangan dengan pandangan yang berbeda. Vygotsky agak berbeda ya. Ia membagi perkembangan dalam rentang usia kaku yang ya, ia tidak bagi itu ya. Vygotsky tidak bagi kaku seperti Piaget tadi ya, maaf ya. Tidak bagi secara kaku, tetapi menekankan bahwa pembelajaran itu mendahului perkembangan. Yaitu seorang melakukan sesuatu itu berdasarkan belajar, yaitu Zone of Proximal Development, ZPD, dan scaffolding ya, scaffolding bukan scaffolding. Zone of Proximal Development, ZPD, yang dimaksudkan sebagai area ya, ruangan atau jarak antara tingkat perkembangan aktual, kemampuan memecahkan masalah secara mandiri, dengan tingkat perkembangan potensial, kemampuan pemecahan masalah dengan bantuan ya. Ya, realnya seperti apa, dengan bantuan dia akan meningkat enggak. Pada zona ini individu hampir mencapai keterampilan baru, namun masih memerlukan bimbingan atau dukungan, scaffolding tadi, bimbingan atau dukungan untuk menyelesaikan secara berhasil. Jadi pada ini dia harus tetap dibimbing supaya berhasil. Kalau tidak dibimbing bingung. Ya, scaffolding yaitu perubahan tingkat dukungan ya, bantuan dari teman sebaya atau individu dewasa yang lebih ahli selama sesi pengajaran. Jadi saya mendukung apa yang dilakukan ya, ini yang sesuai dengan capaian kinerja, misalkan gitu ya, capaian kinerja ya, bisa apa individu itu yang dibantu saat ini berkelompok ya. Nah, perubahan tingkat dukungan tersebut dalam artian untuk mengurangi secara bertahap bimbingan atau bantuan kepada individu dalam mempelajari keterampilan atau konsep baru. Jadi pertama kali didukung yang betul-betul penuh, kemudian bertahap akan berkurang, sehingga dia akan mampu melakukan sendiri. Nah, perbedaan utama periode perkembangan dari pendapat dua ahli tadi ya, Vygotsky tadi, terletak pada fokusnya ya. Piaget berfokus pada individu yang menemukan pengetahuan secara mandiri, sedangkan Vygotsky menekankan interaksi sosial sebagai kunci utama. Nah, Vygotsky itu interaksi sosial, harus ada bantuan. Kalau Piaget ada bantuan tapi harus lebih mandiri. Kemudian Harlock, Santrok, Piaget, dan Vygotsky terdapat pada pembagian tentang perkembangan dalam cakupan perkembangan fisik, kognitif, serta perkembangan psikososial sejak sebelum lahir, pranatal, hingga lanjut usia sampai meninggal. Nah, kemudian tugas perkembangan. Apa sih hakikat tugas perkembangan? Ya. Tugas perkembangan manusia Indonesia yang tidak sama ya sebenarnya, sama secara umum sama tapi agak beda. Tugas perkembangan pada hakikatnya merupakan serangkaian tuntutan perilaku, sikap, serta keterampilan atau skill yang harus dipelajari
diselesaikan oleh individu pada usia tertentu agar tercapai kebahagiaan serta keberhasilan di tahap selanjutnya. Dia harus mengungkapkan mungkin berkali-kali ya, supaya berhasil. Tugas ini muncul dari kematangan fisik, kemudian tekanan sosial, nilai kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, perkembangan pada hakikatnya merupakan proses, cara atau perbuatan mengembangkan diri. Perkembangan secara lebih mendalam diartikan sebagai pola perubahan pada individu sejak dalam kandungan sampai rentang kehidupan tertentu yang melibatkan fisik, kemudian fungsi psikologis, sosial, dan emosi. Dengan kata lain, tugas perkembangan adalah tugas yang harus diemban atau dilakukan oleh setiap individu sesuai dengan tahapannya. Secara umum sama ya, tapi dalam kegiatan realnya mungkin orang Indonesia dengan orang negara lain bisa juga berbeda karena banyak faktor. Dalam menjalani tugas perkembangan, apabila mengalami kegagalan, maka akan berakibat ketidakbahagiaan, penolakan sosial, serta kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas selanjutnya. Ya akan orang udah kemana kita tidak seperti rata-rata. Nah, tugas perkembangan dimaknai secara berbeda-beda menurut ini beberapa ahli sesuai dengan sudut pandangnya. Pendapat para ahli tersebut antara lain Piaget, Santrock, Hafigus, Harlock, Erik Erikson, dan Charlotte Buchler. Jean Piaget mendefinisikan tugas perkembangan sebagai serangkaian tahapan perkembangan kognitif yang dilalui individu dengan cara berurutan berdasarkan kematangan biologis serta penyesuaian adaptasi terhadap lingkungan ya. Serangkaian kematangan biologis ya. Adaptasi lingkungan ini cakupannya meliputi kualitas berpikir dari masa bayi hingga remaja. Mengalami perubahan enggak? Atau mengalami perubahan tapi perubahannya signifikan enggak? Besar enggak? Tahapan utamanya sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kemudian Santrock mendefinisikan tugas perkembangan sebagai serangkaian tantangan atau perubahan yang muncul pada tahap tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan dalam melewatinya akan membawa kebahagiaan serta kesuksesan. Nah, sedangkan kegagalan menyebabkan ketidakbahagiaan, penolakan sosial, dan kesulitan pada tahap berikutnya. Sedangkan Robert Hafigus membuat definisi mengenai tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu. Nah, jika berhasil diselesaikan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, kalau terjadi kegagalan, maka dia menjadi tidak bahagia dan kesulitan juga untuk menjalani tugas selanjutnya. Ya, itu kali manusia normal ya. Kalau tidak normal ya segitu saja sudah cukup bahagia, sudah bisa berekspresi. Harlock mengemukakan tugas perkembangan itu berfokus pada penyesuaian diri terhadap pola hidup baru, cita-cita tinggi, mencari dan memantapkan identitas diri serta memahami peran sosial. Sedangkan Erik Erikson mengemukakan bahwa tugas perkembangan itu menekankan pada perkembangan psikologis dari interaksi kebutuhan biologis dan tuntutan sosial, serta sosial seperti belajar mandiri, bijaksana, dan fokus pada tujuan itu. Charlotte
Buchler membuat definisi tugas perkembangan yang menekankan pada peralihan dari fokus diri sendiri subjektif, ya. Anak kecil subjektivitasnya tinggi itu, terus kemudian pusat pada diri sendiri tinggi, kemudian menjadi berminat pada lingkungan konkret, makin besar makin berminat pada lingkungan konkret, mengenal lawan jenis, mengenal lingkungan dan sebagainya. Tugas perkembangan berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan sebagai serangkaian perubahan yang muncul dan harus dijalani oleh individu pada setiap tahapan. Apabila terjadi kegagalan dalam jalannya, ia tidak dapat sampai pada tahapan berikutnya, ya, begitu ya. Nah, misalkan dia menuju tahapan berikutnya tetap tidak sempurna, tidak akan normal, dan itu berakibat pada ketidakbahagiaan individu. Dengan kata lain, setiap individu harus menjalaninya secara berhasil, perilaku fisik maupun mental, untuk sampai pada tugas perkembangan selanjutnya yang berefek pada kebahagiaan. Ya. Yang sebelumnya pernah disinggung mengenai peer group, ya. Peer group itu kelompok-kelompok, ya, supaya ini ada, kalau ini ada beberapa kelompok, supaya itu bisa juga remaja, orang dewasa, anak-anak, dan tidak sebaya, ya, belum, kalau ya pada umumnya kalau kelompok, ya. Nah, tuntutan tiap tentang tugas perkembangan ini pada kelompok tadi, peer group tadi, bisa juga yang pemimpinnya, ada anggota. Tuntutan tiap rentang tugas perkembangan secara umum berdasarkan rentang usia, itu tuntutannya sebagai berikut. Nah, pada masa bayi dan kanak-kanak awal, tugas perkembangannya ini tuntutannya untuk belajar berjalan. Gak mungkin bayi itu berjalan langsung berjalan, pasti ada masa belajar. Merangkak, jatuh, ya. Kemudian belajar makan makanan padat, kemudian berbicara, ya, pertama kali ngoceh dulu, ya. Kemudian kontrol pembuangan dan kotoran tubuh, ya, toilet training. Kemudian masa kanak-kanak akhir, tugas perkembangannya adalah mempelajari keterampilan fisik, permainan, ya, membangun sikap sehat, ya, bergaul dengan teman sebaya, serta mengembangkan keterampilan dasar, membaca, menulis, berhitung. Masa remaja, ya, tugas perkembangannya adalah menerima keadaan fisik, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Ini sosial ada dua, ya, pria dan wanita. Kalau di Thailand ada grup yang lain, hubungan baru dengan teman sebaya, kemandirian emosional, serta mempersiapkan karir. Kemudian masa dewasa awal, tugas perkembangannya adalah memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, menyesuaikan, ini termasuknya, ya, memulai hidup berkeluarga dan meniti karir, baru belajar menyesuaikan. Kemudian masa usia lanjut, tugas perkembangannya adalah melakukan penyesuaian diri dengan menurunnya kesehatan fisik pada umumnya, ini, ya. Ada juga yang masih sehat, pensiun, serta berpisah dengan pasangan karena meninggal. Nah, tuntutan tiap-tiap tahap perkembangan menurut Piaget. Tahap sensori motor, ya, dari lahir sampai 2 tahun, ya. Tuntutan pada tahap ini adalah perkembangan kognitif melalui indera sensorik. Indera itu mata, alat inderanya kan mata, telinga, hidung, dan gerakan motorik ini perasa. Kemudian tahapan ini tujuan utamanya memahami dunia melalui kegiatan fisik seperti meraba, melihat, mendengar, menggerakkan, merasa, mencecap. Kemudian tahap pra-operasional 2-7 tahun. Tahap ini tuntutannya berfokus pada perkembangan bahasa,
dan penggunaan simbol untuk mempresentasikan objek. Individu mulai berpikir secara simbolik dan intuisi. Namun belum logis. Individu melihat dunia berdasarkan perspektifnya sendiri, pandangannya sendiri. Ya, jadi dia melihat apa kan? Itu sebenarnya pencerminan diri dia sendiri. Bersifat egosentris ya. Namun dia sudah mulai belajar akan adanya sudut pandang yang berbeda dari orang lain, belajar. Individu sudah mulai berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang sederhana. Nah, ini Anda pada posisi mana nanti yang jawab Anda sendiri. Kemudian tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Tuntutan pada tahap ini adalah kemampuan berpikir logis tentang objek dan peristiwa nyata yang konkret. Selain itu dapat mengembangkan operasi mental, yaitu logika yang diharapkan pada situasi fisik. Kemudian mampu mengelompokkan objek berdasarkan ciri-ciri tertentu, misalkan warna, bentuk, ukuran. Oh, ini benda-benda berwarna hijau, tumbuhan berwarna hijau, buah-buahan warna kuning misalkan. Bentuk segi empat, bentuk persegi panjang. Kemudian tahap operasional formal ya, 11 tahun sampai dewasa. Nah, tuntutan pada tahap ini adalah kemampuan berpikir abstrak. Abstrak itu yang tidak realistis sebenarnya. Diferensial. Pembagian tidak terhingga misalnya. Logis ya. Dan hipotetis ya, mampu mengembangkan pemikiran yang tidak lagi terbatas pada konkret, melainkan pada kemungkinan yang abstrak. Udah melewati ruang dan waktu, bisa juga membayangkan, mengimajinasikan, mampu memikirkan konsep-konsep seperti keadilan, waktu, cinta, perhatian, mampu merencanakan masa depan, merumuskan hipotesis, dugaan itu bukan hayalan ya, serta menguji kemungkinan secara sistematis, kemudian mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memikirkan ide-ide masa depannya seperti apa, jadi orang hebat. Biasanya berdasarkan tahapan-tahapannya dikemukakan terlihat adanya penekanan pada perkembangan kognitif. Kalau biasa penekanannya perkembangan kognitif, yaitu proses asimilasi ya, mengintegrasikan informasi baru dan akomodasi, mengubah skema kognitif yang memungkinkan anak memenuhi tuntutan perkembangan di setiap tahap usianya. Kemudian tuntutan tiap tahap perkembangan menurut Santrok. Periode perkembangan menurut Santrok meliputi beberapa tahap, yaitu masa pralahir, sebelum lahir. Ini ada ahli yang mendeskripsikan ya, menuliskan bahwa masa sebelum lahir, tuntutan tahap ini adalah perkembangan fisik dasar dan organ tubuh dari konsepsi. Jadi sebelum lahir itu di dalam perut perkembangan yang normal dari kepala ya, kemudian organ tubuh, terbentuknya janin hingga kelahiran. Ini gumpalan janin hingga kelahiran sekitar 9 bulan 10 hari. Kemudian masa bayi, infansi 0 sampai 24 bulan. Nah, ini tugas perkembangan tahap ini membangun kepercayaan atau trust terhadap lingkungan. Perkembangan motorik atau merangkak, berjalan, kemampuan bahasa awal. Maka pada masa ini kalau ada anak cadel jangan diikuti. Nanti makin cadel. Tapi ini merupakan ketergantungan ekstrim pada orang dewasa. Masa kanak-kanak awal, early childhood, 2 sampai 6 tahun. Tugas perkembangan pada masa ini menjadi lebih mandiri, self sufficient, mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah, membaca, menulis, berhitung,
dan belajar berinteraksi dengan teman sebaya. Kemudian masa kanak-kanak tengah dan akhir, kanak-kanak tengah, middle and late childhood, 6 sampai 11 tahun. Tugas perkembangan masa tahap perkembangan pada tahap ini, masa ini menguasai keterampilan akademik dasar, membaca, menulis, berhitung, belajar disiplin diri, bangun pagi, misalkan mandi, berinteraksi sosial di sekolah, berteman-teman, dan mengembangkan konsep diri yang sehat. Nah, konsep diri yang sehat bagaimana dia harus bisa melihat dirinya siapa, itu harus diajarkan sebenarnya ya, diajarkan. Pengembangan itu harus diajarkan, ini proses belajar. Kemudian masa remaja atau adolesen, 10 sampai 22 tahun. Santrok membagi masa remaja awal itu 10 sampai 13 tahun dan remaja akhir 18 sampai 22 tahun. Pada tahap ini individu menerima perubahan tubuh akibat pubertas. Pada masa remaja ini, di dalam remaja ada pubertas, remaja awal ya, pubertas, ada perubahan tubuh makin tinggi gitu ya. Nah, ini dia membangun ikatan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik yang sesama jenis maupun lawan jenis. Individu mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita dan mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Selanjutnya, individu juga merumuskan ideologi atau sistem nilai dan mempersiapkan karir. Nah, pada hewan sama enggak? Sebenarnya kurang lebih. Masa dewasa awal, early adulthood, 20 sampai 30 tahun. Tahap ini menunjukkan masa transisi ya, fisik, intelektual, peran sosial. Tugasnya meliputi memilih pasangan dewasa awal ya, memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama dengan pasangan ya, menyesuaikan diri dengan pasangan, tentu menikah, memulai keluarga, mengasuh anak, serta mengelola rumah tangga serta karir. Masa dewasa tengah atau madya atau middle adulthood, 40 sampai 50 tahun. Ini individu mencapai tanggung jawab posisi dan sebagai warga negara dan dalam mencapai dan mempertahankan prestasi karir, membantu anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Ya, nah kalau ini contoh yang bertanggung jawab, nanti remajanya bertanggung jawab juga. Tidak bertanggung jawab, remajanya bertanggung jawab. Menyesuaikan diri dengan perubahan fisik atau penuaan. Masa dewasa akhir ya, atau lansia adalah 60 tahun ke atas. Lansia ya, lanjut usia ya, 60 tahun ke atas. Ini individu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik pada umumnya ya, tidak semua, dan kesehatan, penyesuaian diri dengan masa pensiun dan berkurangnya pendapatan, serta mencapai kepuasan ego integrity dengan meninjau kembali masa lalu. Tetapi kalau masa dewasa akhir itu tetap saja penurunan fisik itu terjadi pada semua orang, walaupun besar kecilnya tidak sama. Tahap perkembangan sebagaimana dikemukakan oleh Santrok menekannya pada interaksi pada tiga komponen, yaitu biologis, kognitif, serta sosiologis pada seluruh rentang kehidupan. Nah, tugas perkembangan khas yang menandai setiap tahapnya yaitu berupa perubahan hormonal, itu kemampuan berpikir, kemudian kemampuan berpikir abstrak, serta perubahan peran sosial ya. Santrok lebih lanjut berpendapat bahwa tahap perkembangan harus bersifat menyeluruh atau holistik ya, menyeluruh semua ini. Kemudian perkembangan individu pada setiap tahapannya dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya, serta sosial. Sejarahnya seperti apa, latar belakangnya,
Kalau orang Jawa bibit, bebet, bobot, serta sosial. Santrok mengungkapkan bahwa tiap tahap perkembangan pada dewasa awal merupakan masa transisi yang sangat penting bagi tiap-tiap individu. Pada masa ini peralihan antara remaja dan dewasa awal ya. Ini ada bentuk hubungan lain jenis bagi individu. Ini bergeser ke arah yang lebih serius. Pacaran tidak cuma pacaran saja untuk membina rumah tangga. Biasanya orang sudah tidak pacaran lagi, tetapi untuk mencari pasangan. Baik, itu yang bisa saya kemukakan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian sebelum saya akhiri, maka saya ingin berdoa untuk kita semua, saya, Anda dan orang-orang yang kita cintai. Semoga diberi kesehatan, yang paling tidak nanti dengan kesehatannya di samping ada urusan yang lain, dan masih bisa mengikuti dengan tanpa lelah apa yang saya upload di konten saya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.